warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama Ibu Gina di sini ya. Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa kita sudah selesai ya. Semoga apa yang kita doakan tadi bisa dijabah oleh Allah dan bisa mempermudah kita untuk memahami materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini, yaitu di kelas 12, kita akan membahas materi mengenai statistika, lebih tepatnya tentang penyajian data melalui tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan juga ogif. Langsung saja kita ke videonya, disimak baik-baik ya. Nah anak-anak, seperti yang ibu katakan tadi, pada hari ini kita akan membahas mengenai statistika, yaitu lebih tepatnya tentang penyajian data. Oke, kita lihat dulu untuk pertama-tama yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4, yaitu memahami penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang kedua histogram, yang ketiga poligon frekuensi, dan yang terakhir itu ada ogif ya. Nah, kita langsung masuk kepada pembahasan kita yang pertama. Nah, untuk pembahasan kita yang pertama itu mengenai tabel distribusi frekuensi. Kita lihat terlebih dahulu soalnya yang ada di sini ya. Nah, di sini ada soal nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bintang. Dapat dilihat di bawah ini. Nah, di sini sudah ada beberapa kelompok nilai yang secara acak ya dari siswa kelas 12 SMA Bintang. Nah, bagaimana nih untuk tabelnya? Kita lihat. Nah, dari data nilai ujian akhir matematika yang disajikan tadi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok data. Jika dikelompokkan menjadi 6 kelas, maka distribusi frekuensi yang didapatkan adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat. Nah, di sini yang pertama-tama itu kita mengetahui terlebih dahulu jumlah kelas yang akan kita buat ya. Karena tadi Ibu sudah mencari, jadi kita dapatnya 6 kelas. Nah, di sini jumlah kelas, rumusnya itu K. Jumlah kelas kita lambangkan dengan huruf K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu ialah banyak data. Banyak data dari yang ada tadi ya. Banyak data yang kita miliki. Kita lihat di sini caranya. Nah, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Data yang kita miliki ialah 44 data, jadi N-nya sama dengan 44 ya. 3 log 44 itu sama dengan 5,42, jadi 1 ditambah 5,42 ya. Nah, jadi K-nya itu 6,42. Kita bulatkan karena 4 itu di bawah dari 5, maka kita bulatkan menjadi, kita turunkan ya, menjadi 6. Jadi jumlah kelas itu ada 6. Jumlah kelas itu apa sih? Jumlah kelas itu jumlah tabel baris ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelas. Oke, yang kedua yang perlu kita cari yaitu range. Range di sini rumusnya yaitu maksimum atau angka yang paling besar dan juga minimum. Nah, karena kita di sini ada 100 yang paling besar, sedangkan minimumnya 41, maka range-nya yaitu 59. Range dipakai untuk apa? Range dipakai untuk kita mencari lebar kelas ya, lebar kelas. Rumusnya L sama dengan R atau rank
per K atau jumlah kelas tadi. Nah, kita masukkan. Nah, karena di sini R-nya itu 59 dan K-nya sama dengan 6, jadi L-nya 9,8. Karena 8 merupakan angka lebih dari 5, maka kita bulatkan ya. Seperti pengaturan pembulatan desimal. Nah, kita ingat kembali ya pelajaran itu. Nah, jadi 10. Nah, kemudian yang terakhir yang kita cari untuk mengisi tabel distribusi frekuensi yaitu tentang batas kelas. Nah, batas kelas itu apa? Batas kelas itu yang ini ya. Nah, yang di kolom kedua di sini. Batas kelas itu bagaimana cara mencarinya? Pertama, kita mencari batas bawah terlebih dahulu. Batas bawah yaitu limit bawah dikurangi 0,5. Limit bawahnya yang mana? Limit bawahnya ini 41 dikurang 0,5 jadinya 40,5. Sedangkan batas atas yaitu limit atas dikurang 0,5. Karena di sini batas atasnya itu 50. Jadi kita tambahkan ya, maaf ya, kita tambahkan dengan 0,5. Oke, sampai sini Ibu kira kalian semua paham mengenai bagaimana cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu tentang cara penyajian data melalui histogram. Nah, selanjutnya distribusi frekuensi tabel yang tadi kita ubah ke dalam grafik histogram yang disajikan sebagai berikut. Nah, histogram itu seperti ini ya, bentuknya seperti batang. Nah, batang-batang ya, batang-batang persegi panjang atau seperti balok gitu ya. Nah, di sini kita sesuaikan seperti data yang ada pada tabel distribusi frekuensi yang sebelumnya. Nah, karena dari kelas 40 kan tadi batas kelas bawah itu 40 ya, sampai 50,5. Nah, di situ frekuensinya 1. Nah, maka seperti ini ya gambarnya. Ini nilainya dan di sebelah sini itu frekuensinya. Sedangkan dari 50 sampai 60,5 itu frekuensinya sebanyak 6. Dan selanjutnya 60,5 sampai 70,5 itu frekuensinya 9. Dan kelas setelahnya 70,5 sampai 80,5 itu frekuensinya sebanyak 11, atau di sini 11 siswa ya yang mendapatkan nilai range dari 70,5 sampai 80,5 ya di antara itu. Nah, dan yang selanjutnya itu ada 80,5 sampai 90,5. Itu juga ada 11 orang. Dan yang terakhir dari nilai 90,5 sampai 100,5 itu ada sebanyak 6 orang siswa. Oke, jadi begini ya, jika kita ada soal disuruh untuk menggambarkan grafik histogram. Jadi bentuknya seperti ini, kotak-kotak ya. Di sini itu batas kelasnya sebagai sumbu X dan sumbu Y itu sebagai frekuensi atau banyak datanya ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang poligon frekuensi. Nah, gimana nih poligon frekuensi? Kita lihat ya, bagaimana sih poligon frekuensi? Nah, selanjutnya distribusi frekuensi tabel tadi diubah ke dalam poligon frekuensi yang disajikan sebagai berikut. Kita lihat. Nah, seperti ini. Dari tabel frekuensi tadi bisa kita ubah juga menjadi poligon frekuensi. Nah, ini sebenarnya sama seperti histogram, cuman tadi kan persegi panjang ya. Nah, tapi di sini hanya titik-titiknya, yaitu titik puncaknya. Kita tandai misalkan tadi dari 40,5 sampai dengan 50,5 itu
frekuensinya sebanyak 1 ya. Maka sini titiknya 1. Kemudian kita lihat lagi dari 50,5 sampai 60,5 itu sebanyak 6. Nah, seperti ini ya. Sama seperti tadi, cuman tidak ada kotaknya ya, maaf ya. Nah, jadi jika ada soal yang menyebutkan poligon frekuensi, maka gambarnya seperti ini. Kita mengikuti yang tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai ogive. Nah, ogive. Sebelum kita mencari atau membuat gambar ogive, nah kita terlebih dahulu menentukan tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, itu untuk menggambarkan ya nanti mengenai ogive-nya ya, bentuk ogive-nya. Nah, yang pertama tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, yang kurang dari kita lihat dari kelas yang sebelumnya atau yang paling besar ya, maksimumnya itu. Nah, maksimum dari kelas pertama itu kan 50,5. Jadi kurang dari 50,5 itu ada satu frekuensinya atau satu orang. Dan yang kedua itu lebih dari 60,5 dari batas atasnya ya yang kita lihat. Nah, kurang dari 60,5 itu berarti karena sebelumnya itu frekuensinya 1, kemudian di titik 60,5 itu ada 6, maka kita jumlahkan menjadi 7 ya. Dan begitu juga seterusnya. Itu kurang dari ya, kurang dari atau sama dengan. Nah, tabel yang kedua yang harus kita cari yaitu mengenai tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Tadi kita lihat melalui batas atas, sekarang kita lihat melalui batas bawah atau limit bawah ya. Nah, tapi lebih dari. Nah, di sini yang pertama contohnya ada kelas yang batas atasnya atau batas bawahnya itu 40,5. Nah, jadi lebih dari 40,5 frekuensinya ada 44 ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, karena sudah dapat, jadi langsung kita lihat bagaimana sih cara kita menggambar ogive. Nah, kita lihat cara kita menggambar ogive. Nah, ogive seperti ini. Nah, dari tabel yang tadi, maka kita dapatkan hasil seperti ini ya. Nah, 44, 38, 27 itu dari data kumulatif. Nah, dari yang kurang dari ya. Sini. Adapun yang lebih dari itu seharusnya ada di sebelah sini ya. Tapi untuk gambar yang ini karena tidak diminta jadi tidak usah ya. Nah, jika garisnya ini menuju ke kanan berarti ini dinamakan dengan ogive positif. Adapun jika kebalikannya, jika dimulai dari sebelah kanan ke kiri itu dinamakan dengan ogive negatif ya. Nah, seperti ini nih. Baik, gambarkan ya. Nah, jika dari sini titiknya, nah dari sini, maka itu dinamakan sebagai ogive negatif ya. Ogive negatif. Oke, nah itu ogive negatif. Sedangkan yang mengarah ke kanan itu dinamakan ogive positif. Nah, itu ya. Oke. Sampai sini Ibu rasa kalian paham semua ya mengenai bagaimana cara
menampilkan atau menyajikan data melalui yang pertama tadi tabel distribusi frekuensi, yang kedua histogram, dan yang ketiga poligon frekuensi, dan yang terakhir yang baru saja kita bahas mengenai OGIF ya. Nah anak-anak, tidak terasa kita sudah berada pada akhir pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Supaya kalian lebih bisa memahami pembelajaran pada hari ini, maka akan Ibu berikan beberapa soal latihan untuk di rumah melalui Google Classroom. Oke, waktu pengerjaannya 1 minggu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis langsung melalui kolom komentar di bawah atau bisa langsung chat Ibu melalui WhatsApp. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilaf dari Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.